Informasi berikutnya, keluarga korban COVID-19 kini di Surabaya bisa memindahkan jenazah keluarganya ke pemakaman umum. Kebijakan Pemkot Surabaya ini didasari banyaknya permohonan pindah makam, namun tentu dengan berbagai syarat. Pemkot Surabaya memperbolehkan pemindahan jenazah COVID-19 dari pemakaman khusus COVID-19 di Babat Jerawat dan Keputih ke pemakaman umum. Namun saat ini pemindahan hanya dibolehkan ke makam umum di luar Surabaya. Syarat lain adalah jenazah sudah dimakamkan minimal 1 tahun. Ahli waris bisa mengajukan permohonan ini melalui website swalfa.surabaya.go.id. Pemohon juga wajib menyertakan persetujuan RT, RW lokasi pemakaman yang dituju. Seluruh proses pemindahan seperti transportasi ditanggung oleh pemohon. Pemkot hanya memfasilitasi penggalian makam. Sebelum membolehkan pemindahan jenazah, Pemkot menyatakan sudah berkonsultasi dengan Satgas dan juga epidemiolog. Bagaimana perkembangan terbaru kasus COVID-19 di Surabaya? Informasinya Pemkot Surabaya sudah memperbolehkan pemindahan jenazah COVID-19 dari pemakaman khusus COVID-19 ke pemakaman umum. Dan kita sudah terhubung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Farid, sudah berapa dari pihak keluarga yang sudah mengajukan permohonan ini untuk pemindahan makam? Heranov, sejak ditandatangani surat edaran ini pada 15 Juli, sudah ada 2 keluarga yang sudah mengajukan permohonan pemindahan dan sudah dilakukan pemindahannya, salah satunya di wilayah Malang. Nah, pemerintah kota sekarang masih menunggu bagaimana kemudian respon dari beberapa keluarga yang sebelumnya juga menanyakan perihal pemindahan ini. Awal kebijakan ini diklaim oleh pemerintah kota banyaknya permohonan dari warga untuk melakukan pindah makam dan kemudian tidak langsung direspon oleh Pemkot karena masih perlu banyak kajian, terutama kajian masukan dari Satgas dan juga para epidemiolog dan juga tim kesehatan terkait keamanan dan juga faktor resiko yang berkaitan dengan ekses sosial. Kita tahu Heranov, di beberapa tempat memang terutama Surabaya tidak memiliki makam yang cukup yang tersebar di desa, di kelurahan atau di perkampungan mereka, sehingga seperti Surabaya merupakan sedikit dari kota di Indonesia, bahkan di Jawa Timur satu-satunya kota yang melakukan kebijakan sentralisasi pemakaman khusus COVID. Ada 2 tempat Heranov, yaitu Babat Jerawat dan juga Keputih. Dan ini kemudian menjadi momentum bagi sejumlah keluarga karena 3 tahun pandemi dan COVID-19 saat ini sudah melandai. Apalagi yang juga dipertimbangkan oleh pemerintah kota, status COVID di Surabaya sudah level 1, sehingga beberapa kebijakan pelonggaran terkait juga salah satunya pemindahan pemakaman ini bisa dilakukan oleh pemerintah kota, dan ini merupakan kebijakan afirmatif Heranov untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Surabaya, terutama mereka yang sudah kehilangan anggota keluarga mereka. Nah, berbagai alasan diambil oleh masyarakat untuk memindahkan jenazah keluarga mereka, salah satunya Heranov yang berkaitan juga dengan keyakinan agama mereka dan juga berkaitan dengan dekatnya rumah dan pemakaman. Namun saat ini pemerintah kota masih memberikan izin untuk pemindahan ini di luar Surabaya. Artinya hanya pemindahan tempat pemakaman umum di luar Surabaya yang kemudian diizinkan oleh pemerintah kota. Yang harus diperhatikan oleh masyarakat, syarat utama dari pemindahan ini adalah jenazah yang dimakamkan sekurang-kurangnya sudah dimakamkan minimal 1 tahun yang lalu. Sehingga kalau itu kurang dari 1 tahun, terpaksa tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa dimohonkan. Sehingga minimal 1 tahun baru boleh dipindahkan. Ini masih akan dievaluasi Heranov karena awalnya pemerintah kota meminta untuk 3 tahun. 3 tahun baru boleh dipindah jenazahnya. Namun karena berbagai pertimbangan, terutama masukan dari para epidemiolog, kemudian masukan dari tenaga kesehatan, dan juga seluruh pihak yang berkaitan dengan penanganan COVID, maka kemudian pemerintah menyimpulkan 1 tahun boleh kemudian diajukan sebagai syarat pemindahan. Yang jelas pemerintah masih akan mengevaluasi Heranov, sementara ini masih di luar Surabaya pemindahannya, dan tidak menutup kemungkinan pemindahan bisa dilakukan antara 2 makam khusus COVID, yaitu Babat Jerawat dan Keputih, ke makam umum di wilayah Surabaya. Namun seperti yang saya katakan tadi Heranov, Surabaya memang tidak seperti kabupaten kota yang ada di Jawa Timur lainnya. Yang kalau di wilayah lain, setiap desa memiliki pemakaman umum yang berkaitan dengan warga di desa itu ataupun warga di sekitar desa itu. Namun di Surabaya tidak semua kelurahan, tidak semua kecamatan memiliki pemakaman umum, terutama bagi mereka yang beragama di luar Islam. Agama Kristen, agama non-Muslim itu juga tidak memiliki pemakaman yang
tersebar di banyak wilayah di Surabaya, sehingga sentralisasi menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan pemakaman, terutama bagi mereka yang tidak beragama Islam. Tadi saya juga berbincang dengan sejumlah keluarga yang datang berkunjung ke makam keluarga mereka di Keputih. Mereka menyatakan tidak berminat memindahkan keluarga mereka yang sudah dimakamkan di sana dan memilih tetap dimakamkan di sana. Yang pertama, pertimbangannya makam sudah rapi, sudah baik, sudah bersih, dan yang kedua, mereka merasa kasihan dengan keluarga yang sudah dimakamkan kemudian harus digali lagi dan harus dipindah. Namun sejumlah keluarga memang memilih untuk memindahkan karena berkaitan, Heranov, dengan kepercayaan agama mereka, sehingga ini yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah kota sehingga dibolehkan untuk pindah pemakaman di wilayah lain di Surabaya. Yang jelas salah satu dasar dari kebijakan ini selain dari permohonan warga, yang juga dari kasus COVID-19 di Surabaya yang relatif bisa dikendalikan, Heranov. Meskipun dalam bulan-bulan ini kasus COVID-19 di Surabaya terus mengalami tren kenaikan, yang saat ini bahkan mencapai 230 kasus aktif sejak kemarin, dan kemudian ini ditambah lagi kemarin menjadi 216 kasus konfirmasi baru, meskipun ini diimbangi dengan jumlah pasien sembuh yang cukup banyak juga di atas 150-an orang. Sehingga kalau dilihat pemerintah kota merasa percaya diri karena meskipun angka COVID-19 melonjak, namun angka kematian juga sangat menurun jauh dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, Heranov. Dan dari data Juli sampai kemarin, masih ada 5 pemakaman protokol kesehatan yang dimakamkan di makam Keputih atau makam khusus COVID. Dan tadi sampai sesiangan tadi di makam Keputih ada 2 jenazah yang dimakamkan di sana, dan menurut Pemkot situasi ini masih terkendali sehingga banyak sekali afirmasi kebijakan terutama pelonggaran termasuk juga pemindahan pemakaman ini bisa diambil oleh Pemkot untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memindahkan keluarga mereka, entah itu karena pertimbangan kepercayaan ataupun pertimbangan jarak antara rumah dengan pemakaman, karena beberapa di antara mereka memang tinggal di luar Surabaya sehingga mereka memilih untuk memakamkan keluarga mereka dekat dengan rumah mereka di luar Surabaya. Kita masih menunggu, Heranov, bagaimana kebijakan ini, terutama apakah dibolehkan nanti pemakaman pindah ini di sekitar wilayah Surabaya atau di dalam wilayah Surabaya, sehingga pergerakan atau pemindahan ini bukan hanya di luar tapi juga antar pemakaman umum di wilayah Surabaya, Heranov. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, koresponden CNN Indonesia Miftah Farid langsung dari Surabaya, Jawa Timur.